Tapi nggak ada orang mengatakan gubah ini haram gitu ya. Jadi kalau dilacak aslinya gubah itu dari mana? Ada gereja yang sangat besar, yaitu gereja Hagia Sophia. Ya. Gereja Hagia Sophia kemudian diubah fungsinya menjadi masjid. Saya sekarang mengatakan yang namanya gubah itu, kubah tersebut yang ada di atas masjid itu bukan hanya sembarang dibuat lalu ditaruh di atas itu. Dan ini berbicara tentang kubah. Halo guys, pada kesempatan ini satu video yang mau saya sharekan dan bagikan kepada kita semua. Barangkali banyak teman-teman yang belum tahu tentang informasi yang satu ini. Dan ini berbicara tentang kubah yang biasanya kita lihat, yaitu yang dipakai oleh saudara-saudara kita orang Islam di setiap masjid yang ada. Kita melihat di setiap masjid yang dipakai oleh saudara-saudara kita itu ada satu kubah yang bulat itu di atas masjid. Yang perlu kita pahami dan mengerti bahwa kubah tersebut yang ada di atas masjid itu bukan hanya sembarang dibuat lalu ditaruh di atas itu, tetapi ada sejarah yang panjang, ada satu sejarah mengapa itu bisa dipakai dan dimunculkan di semua masjid yang ada. Oleh sebab itu mari kita saksikan video ini sampai selesai sehingga kita boleh mengerti dan memahami kenapa bisa muncul kubah itu yang kita lihat pada saat ini di setiap masjid yang ada. Mari kita saksikan video berikut ini. saya sekarang mengatakan yang namanya gubah itu berasal dari gereja. Berasal dari gereja. Oh begitu ya Pak Prof, ternyata kubah itu adalah berasal dari gereja. Barangkali mungkin banyak teman-teman saudara Islam atau bahkan saudara-saudara Kristen belum tahu bahwa ternyata kubah yang biasa kita lihat pada saat ini yang ada di setiap masjid, yaitu kubah yang bulat itu yang ada di atas itu, ternyata itu adalah berasal dari gereja. Nah ini tentu suatu informasi yang baik bagi teman-teman, bagi saudara-saudara, baik itu saudara-saudara saya orang Islam maupun juga saudara-saudara saya Kristen, bahwa ternyata kubah yang ada di atas masjid itu berasal desainnya itu adalah dari gereja. Oke, kita lanjut guys. Ya, gubah itu berasal dari gereja. Oh, berasal Ketika dari gereja. Islam masuk ke Konstantinopel, ya pada abad ke-9 kalau tidak salah itu ya. Oh, pada abad ke-9. yang Jadi membawa ke sana kita melihat bahwa Islam itu muncul sendiri adalah di abad yang ke-6 sampai abad yang ke-7 ya. Jadi kalau dia di abad yang ke-9, kita perkirakan saja 200 tahun kemudian barulah muncul yang namanya kubah ini yang diambil desainnya adalah itu dari gereja. Oke, kita lanjut guys. adalah Sultan Muhammad Al-Fatih Al-Thani dari dinasti Utsmaniyah. Nah, di Konstantinopel yang kemudian diubah namanya menjadi Istanbul terhadap ada gereja yang sangat besar, yaitu gereja Hagia Sophia. Ya. Gereja Hagia Sophia kemudian diubah fungsinya menjadi masjid. Ya. Nah ini adalah bentuk gereja. Museum ya. Nah kemudian Sultan Ahmad dari Khilafah Utsmaniyah itu ingin membuat masjid yang megahnya seperti gereja Hagia Sophia. Dibangunlah masjid Sultan Ahmad yang kemudian kondang dengan sebutan Masjid Biru. Ya, karena pas sebaliknya ada laut yang airnya warna biru. Nah itu kemegahan itulah ya, karena dari gereja kemudian ditiru bikin masjid, sementara Khilafah Utsmaniyah itu menguasai negara-negara Arab, akhirnya bentuk-bentuk ya gubah itu yang mengambil dari gereja Romawi Timur ya. Iya. Itu kemudian menyebar ke negara-negara Arab. Oh gitu ya. Jadi ke Mesir, meniru gitu ya. Dan dari sebagainya. Gereja. Dari itulah kemudian menyebar ke Indonesia. Oh. Termasuk sampai ke Istiqlal, sampai ke Priuk itu
penyebaran dari wilayah-wilayah kekuasaan Utsmaniyah. Jadi kalau dilacak aslinya Gubah itu dari mana? Itu dari gereja. Iya, jelas gitu dari kan. gereja ya Pak Prof. Nah, tapi nggak ada orang mengatakan Gubah ini haram gitu ya. Itu anehnya itu. Karena apa? Karena sudah terpatri bahwa Gubah ini dianggapnya Islam gitu loh. Oke, baik. Itu. Baik, terima kasih Pak Prof untuk ilmunya dan juga pengetahuan dan sejarah. Semoga ini menjadi pengetahuan yang baru bagi saudara-saudara saya orang Islam, bahwa ternyata asal-usul daripada desain kubah itu adalah berasal dari gereja, dan itu menjadi cikal bakal untuk membuat masjid dan juga kubahnya itu sendiri, sehingga penyebarannya sampai ke Indonesia pada saat ini. Terima kasih Pak Prof untuk informasinya ini. Semoga bermakna bagi saudara-saudara kita semua yang menonton video ini. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga video ini boleh berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, salam damai dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Saya sekarang mengatakan yang namanya Gubah itu berasal dari gereja. Ya, Gubah itu berasal dari gereja. Ketika Islam masuk ke Konstantinopel, ya pada abad ke-9 kalau tidak salah itu ya, itu yang membawa ke sana adalah Sultan Muhammad Al-Fatih Ats-Tsani dari dinasti Utsmaniyah. Nah, di Konstantinopel yang kemudian diubah namanya menjadi Istanbul, ada gereja yang sangat besar, yaitu gereja Hagia Sophia. Ya. Gereja Hagia Sophia kemudian diubah fungsinya menjadi masjid. Ya. Sekarang udah jadi museum ya. Nah, kemudian Sultan Ahmad dari Khilafah Utsmaniyah itu ingin membuat masjid yang megahnya seperti gereja Hagia Sophia. Dibangunlah masjid Sultan Ahmad yang kemudian kondang dengan sebutan Masjid Biru, ya, karena pas baliknya ada laut yang airnya warna biru. Nah, itu kemegahan itulah ya, karena dari gereja kemudian ditiru bikin masjid, sementara Khilafah Utsmaniyah itu menguasai negara-negara Arab, akhirnya bentuk-bentuk ya Gubah itu yang mengambil dari gereja Romawi Timur ya, itu kemudian menyebar ke negara-negara Arab ya, ke Mesir dan sebagainya. Dari situlah kemudian menyebar ke Indonesia, termasuk sampai ke Istiqlal, sampai ke Priuk. Itu penyebaran dari wilayah-wilayah kekuasaan Utsmaniyah. Jadi kalau dilacak aslinya Gubah itu dari mana? Itu dari gereja, gitu kan. Nah, tapi nggak ada orang mengatakan Gubah ini haram gitu ya. Itu anehnya itu. Karena apa? Karena sudah terpatri bahwa Gubah ini dianggapnya Islam gitu loh. Itu. Ada kabar baik untuk Anda pada hari ini. Ada kabar gembira untuk Anda yang boleh mengubah hidup Anda, memberikan engkau damai sejahtera, dan yang paling penting adalah memberikan engkau jaminan hidup kekal. Siapa dia? Dia adalah Tuhan Yesus Kristus yang telah datang ke dunia, berinkarnasi, mengambil rupa manusia, dan sebagai misi utamanya adalah menyelamatkan umat manusia yang telah rusak oleh karena dosa, dan dia telah mati di atas kayu salib yang sebagai tebusan dosa manusia itu, yaitu dia menyelamatkan saya dan juga saudara. Maka dengan itu percayalah kepadanya,
terima Dia sebagai satu-satunya juru selamat Anda, maka dengan demikian Anda akan memperoleh hidup yang kekal. Maka mulai dari sekarang ambil keputusan, terima Dia sebagai satu-satunya juru selamat Anda. Maka saya percaya jaminan keselamatan itu Anda juga memperoleh seperti saya memperolehnya. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom. Beriku hati